bekerja dalam kehidupan kami. Kami merasakan hadirat Tuhan pas kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kami berdoa mendapatkan doa berkat, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan yang mendengar maupun yang menyampaikan ya Tuhan. Karena Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan bagi kami yang rindu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan segalanya bagi hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Yesus Tuhan itu baik dan sangat baik. Amin. Amin. Saya berapa hari yang lalu berulang tahun, 10 hari yang lalu ya. Saya dapat mujizat besar ya. Dapat mujizat besar yang tidak pernah saya pikirkan dan saya tidak pernah doakan ya. Saya tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan itu baik. Karena saya terus di dalam firman Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kuasanya, di dalam Tuhan ada berkat yang besar. Amin. Umur saya 62 ya, besok saya akan menyangsang umur 88. Ternyata kita ini juga akan mengalami kematian ya. Saya berdoa, oh Tuhan nanti saya mati 88 atau 90 ya. Apakah saya kuat gitu ya, saya berkata demikian kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tahun ini adalah tahun mujizat yang kedua. Ada amin? Siapa yang mengalami tahun mujizat yang kedua? Saya yakin dan percaya jemaat pasti sudah mengalami tahun mujizat yang kedua. Saya itu sakit sariawan ya. Saya pikir tadi saya mau gantiin gitu ya. Saya undang tamu, ternyata tamunya nggak bisa. Sariawannya ini kering mulutnya ya, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Tema pagi hari ini atau siang hari ini, hidup di dalam kasih, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Hanya 2 ayat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Hidup yang penuh kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Orang yang memiliki kasih, ciri utamanya sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Mungkin di jalan, mobil, orang menyerobot kita, ya. Dan lain sebagainya, situasi yang keadaan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar sabar dan kita tidak mudah tersinggung. Siap bertahan dalam kesabarannya walaupun itu menyakitkan. Mungkin tetangga kita, mungkin orang tua kita, mungkin mertua kita, mungkin mungkin teman dalam pelayanan, mungkin teman dalam pekerjaan. Tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memang berat untuk melakukan firman Tuhan, tidak gampang dan tidak mudah. Pendeta Lena, pendeta Nathan ngomongnya doang ya, sabar-sabar. Tapi menghadapi keadaan, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi lingkungan, kita seringkali tidak sabar. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, belajar kasih itu sabar. Kita mau belajar, saya dan saudara mau belajar ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kasih adalah tindakan nyata untuk memperhatikan kehidupan seseorang, khususnya jika orang itu belum mengenal Yesus. Jika hatinya rindu orang lain mengenal Yesus, maka kita harus belajar murah hati untuk berarti memberi, menolong, membantu. Membantu bukan saja uang, membantu perhatian kita di bawah yang di bawah kita. Amin. Mari kita belajar murah hati. Memang gampang ya, pendeta ngomongnya doang ya, boleh ngomongnya doang, tapi memang harus praktekkan. Saya belajar praktekkan ya, dalam kehidupan saya belajar praktekkan. Kepada mbak, kepada supir, kepada lingkungan, kepada siapapun saya belajar. Memang berat ya, tapi saya mau belajar mempraktekkan. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Mungkin saudara
mengalami himpitan, ya. Tapi saudara harus menolong orang yang di bawah kita. Mari kita belajar. Kemarin ada orang yang konseling memang sulit. Waktu dia kaya, dia suka memberi, hamba Tuhan di tempat ini. Dia suka memberi, saya tahu itu ya. Waktu zamannya gereja masih di bawah, saya lupa. Tapi dia sekarang mengalami himpitan. Kartu kredit yang begitu banyak. Saya bilang begini sama dia, kamu jangan pindah-pindah gereja. Apakah kamu pindah gereja sana kamu jadi kaya? Kalau jadi kaya, aku setuju. Iya enggak. Sekarang kamu benci sama saya, kamu benci sama Nathan, kamu benci sama si A, si B, si C, tidak. Kalau kamu benci sama si C, si D, kamu datang, kamu minta ampun, kamu minta maaf. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kamu. Terus saya kasih sedikit ya untuk makan ya. Memang sulit, orangnya sulit sekali ya. Tapi biasa kan jemaat bukan di sini, di sana. Kalau egois, kalau marah sama Pak Nata, sama Ibu Lena, pindah ke sana. Kurang perhatian. Ibu Lena salaman matanya kemana, tangannya kemana. Padahal dia nggak tahu kita lagi mikirin apa. Amin. Kita mikirin apa? Saudara nggak tahu. Tapi biarlah kita menjadi orang yang dewasa. Dewasa berpikir, dewasa bertindak. Maka saudara akan diberikan kasih yang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, umur saya 62. Saya bilang kepada Bapak Gembala, hari Minggu khusus untuk gereja ya. Hari Selasa, hari Senin istirahat. Hari Selasa sampai Sabtu untuk suami. Artinya sebetulnya saya curang juga ya. Tapi apa boleh buat daripada lonjong ya. Tapi saya berikan buat Tuhan sisa hidup saya. Seandainya saya masih kuat 80 tahun seperti Tante Oli, saya bisa khotbah, saya akan khotbah. Amin. Amin dong. Yang ketiga, kasih tidak pernah iri hati. Ya, artinya ya, kasih itu tidak sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu ya, tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Kalimat tidak cemburu artinya bahasa Inggrisnya apa saudara? Jealous, iri hati. Kasih senang melihat orang lain itu bahagia. Kalau kita punya kasih, kita senang orang lain itu dibahagia. Orang lain itu diberkati Tuhan. Orang lain itu dapat pekerjaan. Usahanya diberkati Tuhan. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Hidupnya beruntung. Kita senang. Itu kasih dari Tuhan. Kita tidak jealous, kita tidak iri hati. Pak Nathan S3, Kak Yanti S2, Pak Irfan S2, saya S lilin. Tapi saya tidak pernah ngiri, saya tidak pernah jealous. Ya. Ada jemaat diberkati Tuhan nih di Blok E ya. Saya nggak sebutkan namanya, diberkati Tuhan, rumahnya tingkat, saya belum tingkat. Tapi saya tidak jelas, saya bangga, saya terharu, saya menangis saudara. Pak Nathan menangis, semua tim pengembala menangis, Bapak Gembala menangis. Orang yang sederhana diberkati Tuhan, kita senang dan bahagia. Sekalipun kita nggak dapat apa-apa, kita senang dan bahagia. Tapi kalau kita punya kasih, ada orang yang susah, kita ketawain, kita jorokin, syukurin lo, punya dosa apa lo? No, itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Tapi kita punya kasih yang dari Tuhan. Ada orang diberkati Tuhan, kita bahagia, kita senang. Kalau ada orang yang susah, kita pun menderita. Kalau ada anak buah kita, teman kita, tetangga kita yang tidak makan, kita pun menderita. Tapi kasih dari Tuhan, orang itu diberkati Tuhan. Makanya hidup kita penuh kasih. Amin. Amin. Khotbah saya tidak panjang-panjang ya. Soalnya udah lapar juga ya. Yang keempat, kasih itu tidak sombong ya. Cuman saya bacanya sama 2 ayat ya, nggak panjang-panjang ya. Saya ini bukan guru ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu, ya tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Orang yang hidup dalam kasih semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin kaya. Ia akan semakin takut akan Tuhan dan rendah hati. Ia menunjukkan sikap yang sopan dan rasa hormat kepada orang lain. Contohnya saya nggak mau contoh orang lain, saya semakin hari semakin pintar karena saya punya kasih, saya baca firman Tuhan, saya lakukan firman Tuhan. Saya semakin hari semakin kaya dari miskin. Saya nggak punya apa-apa, sama punya rumah kontrakan 150.000 setahun.
Anak saya yang pertama Irfan Gunadi tidur yang ngambang di tempat tidur. Susah. Tapi sekarang saya diberkati Tuhan, diberkati untuk memberkati. Itu semua datangnya dari kasih Kristus. Amin. Semakin saya takut akan Tuhan, semakin rendah hati sama Tuhan, sama sesama. Maka menunjukkan sikap sopan dan rasa hormat kepada orang lain. Maka hidup saya diberkati Tuhan. Yang miskin diperkaya. Amin. Saya waktu melahirkan anak saya pertama, saya ingin makan sayur sop susah, makan ayam kuning susah, makan salak Bali susah. Oh pokoknya makan susah, makan beras yang di eceran gitu, maksudnya yang di ubin gitu. Menderita sekali saya. Tapi saya pegang janji firman Tuhan. Sekalipun saya belum Kristen sungguh-sungguh, saya percaya pada Tuhan, saya imani Tuhan, bahwa saya akan diberkati Tuhan, saya akan diberkati Tuhan, saya akan menjadi kaya dan diberkati untuk memberkati orang lain. Saya miskin waktu melahirkan anak saya yang pertama. Tapi saya tidak pernah kere dan tidak pernah minta-minta kepada orang tua. Saya sudah meninggal. Kakak-kakak saya yang tidak pernah minta-minta. Karena saya percaya kepada janji Tuhan. Kasih Kristus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Setiap saya berdoa dari 10 tahun, 25 tahun Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Saya punya iman, saya sungguh punya iman, saya punya iman, punya kasih. Waktu masalah Bapak dia diambil tanah 1000 meter, saya bilang udahlah kalau nggak dikasih nggak apa-apa, saya bilang. Bukan punya kita, bukan rezeki kita. Akhirnya 10 tahun saya serahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya dikasih, sekarang kami sedang bangun. 860, hanya kurang 140, semua itu karena kasih, karena sesuai dengan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita geluti firman Tuhan. Mari kita simak, perhatikan, lakukan firman Tuhan. Kalau ada orang yang di bawah kita, kita harus memberi. Ataupun kita nggak bisa memberi, kita hormati. Saling mengasihi, menghargai, sopan santun. Yang kelima, kasih itu tidak egois. Egois itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang penuh kasih, hidupnya tidak hanya mementingkan diri saya. Tidak mencari kebahagiaan orang, tidak mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Tapi ia juga membuat bahagia orang lain. Tidak fokus pada dirinya sendiri. Tapi memang semua itu datang dari firman Tuhan. Kalau kita nggak lakukan firman, kita berat, ya, berat, ngomongin doang, ya. Tapi saya lakukan firman Tuhan. Saya belajar mengasihi dan saya belajar mengampuni, maka berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Tetangga jahat, orang lain jahat, siapapun jahat, saya hanya berdoa Tuhan berkati dia, ampuni dia, berkati dia. Ya, bangga berkat buat saya. Maka orang yang menyakiti hamba Tuhan, saya tidak main-main ya. Saya lihat sendiri yang saya alami, orang yang menyakiti saya, baik itu tetangga, baik itu siapapun, orang yang semakin hari hidupnya merosot. Hidupnya, ya Tuhan punya banyak cara. Maka dari itu lakukan firman Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Utamakan firman Tuhan. Ibadah ada 6 kali. Bukan dia tidak boleh arisan, kondangan boleh ya. Ibadah ada jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 2, jam 5. Jam 7 malam. Tidak ada kata yang tidak ada. Hanya sejam seperempat kalau tidak salah. Mari kita saudara membagikan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir mulu. Kasih tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pernah mendendam. Kasih selalu membuka hati untuk melepaskan pengampunan. Siapapun dia. Orang yang hidup dalam kasih, hatinya selalu bersih. Amin. Hatinya selalu bersih, hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, anak cucu mantunya diberkati Tuhan. Maka saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita undang kasih dalam kehidupan kita. Memang berat untuk melakukan firman Tuhan, tidak mudah dan tidak gampang. Tapi kalau kita baca firman Tuhan setiap pagi, saya suka SMA, saya senang membaca firman Tuhan, maka hidup kita akan terus firman Tuhan itu berdengung terus.
tadi jangan marah, tadi jangan marah, jangan lewatin lampu merah ya, jangan, ayo ikutin firman, ikutin firman. Kesimpulan, mari kita hidup di dalam kasih, amin. Kasih adalah karakter sejati Tuhan. Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia berikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan itu kasih, kita aplikasikan kasih dengan hidup penuh kesabaran, penuh kemurahan hati. Bahagia melihat orang lain diberkati Tuhan. Bahagia kerendahan hati, memperhatikan orang lain. Dan mengampuni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.